cry. Hujan gerimis baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah dan hawa dingin yang menusuk tulang. Di ujung jalan yang remang-remang, sebuah papan nama kayu bergoyang pelan ditiup angin. Berderit ngilu, kopi sunyi. Coffee shop itu baru saja diambil alih oleh Zara dan Ziva. Setelah sang pemilik asli dinyatakan hilang secara misterius 6 bulan lalu. Bagi Zara, tempat ini adalah peluang bisnis yang menjanjikan. Namun bagi Ziva, ada sesuatu yang salah dengan arsitektur kolonial bangunan ini. Zara sedang sibuk mengelap meja bar. Sementara Ziva asyik membersihkan mesin espresso buatan Italia yang tampak antik di sudut ruangan. Ziv, sudahlah. Besok kita buka jam 7 pagi. Kalau kamu terus-terusan manjakan mesin tua itu, kita baru bisa tidur subuh. Sebentar lagi, Zer. Mesin ini aneh. Tadi pas aku matiin dayanya, pipa kapilernya masih kerasa panas banget. Terus, pas aku cek tangki airnya warna agak kecoklatan. Tapi, baunya bukan bau kopi. Paling cuma karat. Bangunan ini kan udah kosong setengah tahun. Wajar kalau pipa-pipanya karatan. Tinggal kita kuras besok. Bukan karat, Zar. Karat itu baunya besi murni. Ini baunya kayak sesuatu yang manis, tapi agak amis. Kayak karamel yang gosong kecampur darah. Jangan mulai deh. Kamu ini mentalnya kebanyakan nonton film horor. Jangan bikin aku takut ya. Kita udah invest semua uang tabungan kita di sini. Tolong fokus ke hal yang positif aja. Aku nggak nakut-nakutin, Zara sayang. Aku cuma skeptis. Lagian, kamu penakut banget sih. Ingat gak kata warga sekitar pas kita mau sewa tempat ini? Pemilik sebelumnya, Pak Baskoro, hilang pas lagi ngeracik kopi malam-malam. Polisi bahkan gak nemuin tanda-tanda perampokan. Semua barang utuh, dompetnya ada di kasir, tapi orangnya lenyap. Itu cuma gosip buat ngejatuhin harga sewa, Ziva. Dan buktinya kita dapat harga miring banget kan? Sudah, ayo beres-beres. Kita kunci pintunya. Saat Zara berjalan menuju pintu depan untuk membalik papan nama menjadi close, lampu gantung di tengah ruangan tiba-tiba berkedip. Suasana mendadak menjadi sangat dingin, hingga napas Zara mengembun di udara. Suara ketukan pelan terdengar, bukan dari pintu luar, melainkan dari dalam dinding kayu di belakang meja kasir. Ziv, kamu dengar itu? Iya, ketukan 3 kali. Polanya konstan. Itu tikus kan? Tolong bilang sama aku kalau itu cuma tikus besar yang terjebak di dalam triplex. Tikus nggak ngetuk pakai ritme, Zar. Ini kayak kuku manusia yang diketukin ke kayu. Pelan, tapi tegas. Ziva, menjauh dari situ. Ayo kita keluar sekarang. Tinggalin aja semuanya. Besok pagi kita balik sama tukang. Hei, siapa di dalam? Ziva, kamu gila ya? Jangan dijawab. Zar, kalau ini manusia, misalnya gelandangan atau perampok yang sembunyi di celah dinding, kita harus tahu sekarang kalau ini sesuatu yang lain. Aku mau tahu apa maunya. Tiba-tiba, mesin kopi di sudut ruangan menyala sendiri. Lampu indikator tekanan uap melesat ke zona merah dengan cepat. Bunyi deru mesin terdengar bising, membawa aroma busuk yang langsung memenuhi seluruh ruangan. Aroma busuk itu perlahan berubah. Dalam hitungan detik, baunya menjadi sangat harum. Aroma kopi luwak paling premium yang pernah mereka cium, namun bercampur dengan sensasi anyir yang pekat. Dari ujung pipa uap mesin espresso, menetes cairan kental berwarna merah kehitaman, jatuh tepat ke dalam cangkir keramik putih yang entah sejak kapan sudah berada di tatakan mesin.
Zara menangis sambil menutup telinganya. Sementara Ziva justru berjalan selangkah demi selangkah mendekati mesin tersebut. Ziva, demi Allah, ayo pergi. Pintu depannya, pintunya nggak bisa dibuka. Tadi, aku udah coba putar kuncinya, tapi macet. Pintunya nggak macet karena rusak, Zar. Kita dikunci dari dalam. Lihat, ini apa? Apa yang kamu lihat? Cairan di cangkir ini darah yang udah difermentasi sama bubuk kopi. Dan lihat permukaannya, busanya membentuk pola. Pola apa? Tolong Ziva, jangan bikin aku jantungan. Pola wajah? Wajah orang tua yang tersenyum, tapi matanya bolong. Ini pasti Pak Baskoro. Ziva, cukup, kita harus keluar. Dobrak jendelanya. Nggak bisa, Zar. Coba lihat ke jendela depan. Apa kamu bisa lihat jalan raya? Loh, kok gelap gulita? Nggak ada lampu jalan, nggak ada mobil lewat. Karena kita udah nggak ada di jalan Gelatik lagi. Bangunan ini atau dimensi di dalam toko ini udah ditarik ke tempat lain sejak mesin ini nyala sendiri. Suhu udara turun drastis hingga lantai mulai berembun. Dari sudut ruangan yang paling gelap muncul sebuah figur. Tingginya hampir menyentuh langit-langit yang sudah mengering hitam. Wajahnya hancur, kulitnya mengelupas seperti terbakar, dan matanya persis seperti yang dikatakan Ziva, hanya berupa dua lubang hitam yang kosong, memancarkan aura dingin yang mematikan. Kalian mengambil tempatku. Ampun. Kami nggak tahu apa-apa. Kami cuma sewa tempat ini. Kami akan pergi besok pagi. Kami janji. Anda Pak Baskoro kan? Pemilik asli tempat ini. Anda nggak hilang. Anda mati di sini, betul? Tempat ini meminta tumbal. Kopi yang nikmat. Butuh jiwa yang murni. Pak Baskoro sudah tiada. Yang tersisa hanya rasa lapar. Oh, jadi Anda bukan Pak Baskoro, tapi entitas yang memanfaatkan tempat ini. Dengar ya, makhluk halus atau apapun sebutanmu, kami bayar sewa tempat ini pakai uang halal, pakai kerja keras. Kami nggak ada urusan sama tumbal-tumbalan. Ziva, kamu gila? Jangan nantang dia. Dia bisa bunuh kita dalam sedetik. Zara, dengerin aku. Makhluk kayak gini hidup dari rasa takut kita. Semakin kamu nangis, semakin dia kuat. Lihat badannya. Dia nambah besar karena kamu histeris. Stop nangis sekarang. Gadis sombong. Darahmu akan menjadi campuran kopi terbaikku malam ini. Coba aja kalau bisa, Zara. Ambil pemantik api di dekat kasir. Sekarang. Zara, yang didorong oleh rasa takut sekaligus desakan adiknya, merangkak dengan cepat ke belakang meja kasir. Tangannya gemetar hebat saat meraba-raba laci, sampai akhirnya menemukan sebuah pemantik gas dan sebotol cairan pembersih mesin yang mengandung alkohol kadar tinggi. Zara, lempar botol alkoholnya ke arahku. Ziva, tangkap. Kau mau rasa yang kuat kan? Ini rasakan alkohol murni. Panas, manusia keperat. Zar, mundur ke pojok dekat pintu. Sekarang. Ziva, apa yang mau kamu lakukan? Aku bakal hancurin sumber kekuatannya. Mesin kopi itu. Ziva berlari ke arah mesin espresso kuno yang masih terus mengeluarkan asap hitam. Sosok hantu itu menyadari rencana Ziva. Ia memekikkan suara melengking yang membuat telinga kedua bersaudara itu berdarah. Jangan sentuh mesin itu. Itu jantungku. Terlambat, hantu tua. Tempat ini sekarang punya kami. Dan kami gak jualan kopi darah. Ziva, nyalakan apinya. Dia udah di belakangmu. Pergi ke neraka.
Ledakan keras terjadi, bukan ledakan api yang menghancurkan bangunan, melainkan ledakan energi spiritual yang amat dahsyat. Cahaya putih menyilaukan keluar dari mesin espresso yang hancur, melahap sosok hitam besar itu hingga ia menjerit pilu, sebelum akhirnya hancur menjadi abu yang berterbangan. Seketika itu juga, kegelapan di luar jendela sirna. Cahaya lampu jalanan kembali terlihat. Bunyi klakson mobil di kejauhan samar-samar mulai terdengar, menandakan mereka telah kembali ke dimensi yang nyata. Jam dinding tiba-tiba berdentang, menunjukkan pukul 6 pagi. Fajar telah tiba. Ziva berjalan mendekatinya. Bajunya kotor terkena jelaga, namun wajahnya menampakkan senyum kemenangan. Kita masih hidup, Ziv. Kan aku udah bilang, Zah, kita aman. Hantu itu udah musnah bareng mesin tua sialan itu. Kamu gila. Kamu bener-bener gila, Ziva. Aku hampir mati ketakutan tadi. Kenapa kamu bisa seberani itu sih? Habisnya, sayang banget uang sewa kita, Zar. Kita kan udah bayar lunas buat setahun ke depan. Masa harus kalah sama hantu penunggu? Rugi dong bisnis. Kita belum mulai. Dasar otak bisnis. Terus sekarang mesin espressonya hancur. Kita mau jualan apa? Gampang. Hari ini kita beli mesin baru yang modern, yang gak ada hantunya. Dan buat menu spesial pembukaan, gimana kalau kita namain espresso anti misteri? Terserah kamu deh, Sis. Yang penting, buka pintunya sekarang. Aku mau hirup udara segar jalan gelatik yang asli. Mereka berdua berjalan menuju pintu depan. Pintu terbuka, menyambut sinar matahari pagi yang hangat, menghapus seluruh sisa-sisa kehororan malam di kopi sunyi.